Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Cerita Siska, yang mana akan membahas seputar cerita horor, tragedi, sejarah, dan urban legend di sekitar kita yang akan dituangkan selengkap-lengkapnya dalam bentuk cerita horor. Kali ini aku berkesempatan menceritakan salah satu cerita dari narasumber aku yang bernama Mas Rio. Beliau menceritakan tentang kejadiannya saat melewati tol Cipularang. Dia mengalami kejadian horor waktu itu yang tidak bisa diceritakan oleh akal sehat. Bagaimana ceritanya? Dengarkan cerita ini sampai habis. Mas Rio waktu itu ingin sekali merasakan libur karena memang kemarin jadwal tahun baru itu dia dapat hari libur itu lumayan lama. Jadi dia ingin sekali rumah Mas Rio waktu itu ada di Jawa Barat, dan kebetulan dia ketika ingin ke rumahnya biasanya jarak tempuhnya lebih cepat kalau lewat tol Cipularang. Nah, waktu itu dia berkendara nggak terlalu cepat karena memang 70 km per jam, lumayan sedang ya, nggak cepet-cepet banget kayak gitu. Nah, waktu itu dia pulangnya itu malam hari. Memang kondisi di tol tersebut itu sangat amat ramai karena memang kalau melihat momennya sedang tahun baru, pasti ada yang sedang ingin berlibur atau memang ingin pergi berwisata ke Jawa Barat saat itu. Saat itu entah mengapa suasananya itu seperti berbeda ketika melewati kilometer 90. Mas Rio merasakan seperti ada hawa yang nggak nyaman sekali, dan dia itu padahal waktu sebelum nyampe di kilometer 90 itu dia biasa-biasa saja, nggak ngerasa ngantuk atau kayak gimana gitu kan. Nah, ketika mobilnya masuk ke kilometer 90, hawanya menjadi sangat lelah dan ngantuk sekali. Namun dia mencoba untuk fokus ke depan dan melihat jalur jalan saat itu, karena memang cukup berbahaya sekali semisal berkendara di tol dengan keadaan yang kurang fit atau kurang nyaman, apalagi sampai keadaan si sopir pengendara itu ngantuk. Nah, dia ingat betul waktu sebelum berjalan itu udah tidur, udah istirahat, udah mengistirahatkan badannya. Waktu itu dia memang sudah menyiapkan segalanya untuk bagaimana nanti di kendaraan itu tidak terjadi hal-hal seperti insiden ngantuk atau lelah kayak gitu kan. Nah, waktu masuk kilometer 90 ini dia tuh merasa lelah dan juga pandangannya itu sedikit kurang fokus ke depan karena memang dia sering menguap terus. Akhirnya dia menurunkan laju kendaraannya ke 60. Jadi dia memang pelan-pelan sekali dia. Akhirnya waktu masuk ke kilometer 92 atau berapa ya kemarin itu ceritanya. Jadi itu tiba-tiba dia melihat
perempuan seperti sedang berjalan ada di tengah jalan tol, dan dia itu menggandeng anaknya nyebrang kayak gitu dari kanan ke kiri. Mas Rio waktu itu panik, kaget, dan juga kok bisa ada perempuan dan anak-anak jalan di tengah tol kayak gitu kan. Meskipun orang sehat pun juga mikir, kenapa kok ada perempuan dan anak-anak berjalan di tengah tol. Akhirnya dengan cepat Mas Rio ngerem mobil, dan dia ngelihat ke belakang dari spion. Lah, kemana ibu dan anak itu tadi? Jelas-jelas dia itu tadi melihat bahwa ada perempuan dan seorang anak kecil yang lewat nyebrang dari tengah jalan tol. Udah gak bisa bayangin lah Mas Rio, lah kok waktu dilihat dari spion udah gak ada mereka. Seketika mengalami hal aneh, dan Mas Rio ingat betul, oh betul, ini kan tol Cipularang. Kayaknya memang dia diam, kayaknya memang ada hal yang aneh. Akhirnya dia diam dan mencoba istighfar 3 kali dan mencoba meminta perlindungan kepada Allah. Selamatkan aku di jalan sampai nyampe di rumah. Dia berdoa dan kemudian berjalan pelan lagi. Kemudian tiba-tiba kondisi tubuhnya itu fit lagi, nggak ngerasa ngantuk juga, dan dia juga bilang nyun sewu gitu. Kalau orang Jawa kan ngomongnya nyun sewu, tapi kalau orang Jawa Barat itu katanya ya permisi aja gitu. Nah, kalau menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Mas Rio tersebut, dimanapun, di tol manapun, di tempat manapun, pasti mereka ada, atau tempat-tempat seperti itu tuh biasanya memang ada penunggunya. Tapi kalau di tol Cipularang, mungkin kita bertanya-tanya selama ini, karena memang banyak sekali kejadian yang terjadi di tol tersebut. Apalagi mitos-mitos yang terjadi di tol Cipularang itu banyak. Kalian pasti tahu tol Cipularang tidak jauh dari cerita Gunung Hejo. Gunung Hejo itu kan yang dekat di tol Cipularang ya. Dan banyak sih yang mengaitkan bahwa kejadian-kejadian yang ada di tol Cipularang itu berasal dari penghuni Gunung Hejo yang tidak terima karena kawasannya itu dijadikan tempat seperti itu. Entah itu benar atau tidak, mungkin kita lebih ke ya sudah, bagaimana lagi gitu loh, karena itu sudah masuk ke ranah gaib ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih Gunung Hejo itu gunung apa? Pasti dari kalian udah tahu dong. Gunung Hejo itu gunung yang memang terkenal sebagai cikal bakal, bukan cikalnya, cerita dari tol Cipularang. Gunung Hejo itu berada di sepanjang tol Cipularang. Ya memang aku nggak ngerti sih ya benar atau tidaknya, soalnya aku belum pernah lewat tol Cipularang. Insya Allah lah nanti bisa ke sana. Nah, di tol tersebut, mohon maaf, di gunung tersebut, di Gunung Hejo, mitos-mitos yang berkembang saat itu ya ini gunung tersebut menjadi penunggu gaib
atau memang sebagai tempat ya atau rumahnya penunggu gaib di sekitaran sana. Jadi memang ada kayak petilasan Prabu Siliwangi yang memang ada di Gunung Hejo itu, dan dikatakan menjadi raja kerajaan Siliwangi di situ kan, di petilasan tersebut. Tapi benar atau enggaknya itu masih hal yang tabu. Dan kebanyakan kecelakaan yang pernah terjadi di Tol Cipularang itu dikaitkan dengan penunggu gaib di sana yang marah karena wilayahnya dijadikan sarana umum seperti itu. Entah dari awal memang ada perjanjian ingin meminta tumbal atau kayak gimana, itu masih belum bisa digambarkan dengan jelas, karena itu masih sejauh mitos yang selama ini berkembang. Nah, dulu juga ada cerita bahwa entah ini cerita true story atau memang dari mitos tersebut, saat pembangunan tol Cipularang dikabarkan bahwa ada beberapa pekerja yang tewas di tempat saat itu. Ngeri sekali sih kalau udah menceritakan seperti itu, karena memang hal-hal di luar logika ketika ada pembangunan seperti itu tuh, terus ada yang tewas, itu pasti mengaitkan dengan penunggu gaib yang marah. Karena memang entah itu di awal belum ada persembahan atau belum minta izin atau kayak gimana, jadi mereka mengganggu, akhirnya mengambil nyawa. Entah itu true story atau enggak, cerita itu sudah berkembang di kalangan masyarakat saat itu. Nah, terus Gunung Hejo memang dikatakan sebagai gunung yang paling angker saat di sekitar masyarakat di sana. Nah, gunung ini sebelum adanya tol Cipularang menjadi tempat kerajaan gaib paling besar di tanah Jawa. Isu yang berkembang seperti itu. Dan ya, masyarakat sekitar katanya akan dijanjikan untuk dibuatkan jalan ke Gunung Hejo ketika akan dibangunnya tol Cipularang. Nah, namun ternyata permintaan masyarakat kepada oknum tersebut atau siapa ya yang ingin membangun tol tersebut itu tidak dilaksanakan, dan janji tersebut diingkari. Akhirnya para penghuni gaib yang merasa tertelan atau sudah tidak bisa menerima perlakuan manusia yang seperti itu marah, dan mereka mengusik manusia di saat mereka lelah, seperti kejadian Mas Rio tersebut. Namun kita kembali kepada diri kita masing-masing ya, karena memang Tuhan itu menciptakan gaib dan nyata berdampingan. Seperti itulah cerita dari tol Cipularang. Oke, jadi di antara kalian, jika ada cerita atau yang ingin kalian sampaikan kepadaku, kalian bisa kirim cerita tersebut lewat email berkasiska10@gmail.com, atau kalian bisa DM lewat X @siskanoviw,
atau kalian ingin fast respon dari cerita kalian, bisa kalian kirim ke chat WhatsApp di 0819 3667 2448. Aku akan mengangkat cerita horor kalian, dan apakah yang lain juga mengalaminya? Simak terus cerita horor aku next. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam jumpa, salam sejahtera, dan terima kasih. Dan jangan lupa untuk tetap melihat video-video cerita aku yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.